Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Sang penatua menuntun mereka masuk, hingga mencapai sebuah pintu yang terbuka perlahan saat ia mendekat. Bersama mereka, Yuyan berhenti di sana, memberi hormat dengan hormat kepada keduanya, lalu berhenti. Presiden Asosiasi Pedagang Tianlong dengan berani masuk. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu terus mengikuti. Pemandangan di sekitarnya semakin gelap. Tangga-tangga berundak menurun, di kedua dinding batu terdapat lampu redup yang menerangi jalan setapak. Tangga itu terus berputar ke bawah, langkah tetua itu tidak cepat, tetapi semakin dalam mereka turun, semakin jelas Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasakan fluktuasi kekuatan naga menjadi semakin nyata. Tempat macam apa ini? Semacam tempat penyimpanan harta karun terpenting? Mungkinkah di dalam klan naga terdapat baju zirah naga suci yang melampaui tingkat dewa? Penuh rasa ingin tahu dan pertanyaan. Pada kedalaman sekitar 50 meter, ruang itu terbuka, memperlihatkan aula yang luas. Saat mereka memasuki aula ini, mereka tiba-tiba menyadari apa yang sebelumnya mereka rasakan. Aula itu dipenuhi berbagai tulang besar, masing-masing memancarkan warna berbeda, dikelompokkan dan ditumpuk. Melihat tulang-tulang ini, pupil mata Lan Xuanyu sedikit mengecil. Ini jelas tulang naga, tidak diragukan lagi dari alam naga, bukan tulang klan naga saat ini. Klan naga yang lahir selama periode transformasi naga semuanya memiliki beberapa aura spesies asli, namun tulang-tulang ini memancarkan aura klan naga murni seperti yang ada di alam naga. Artinya, tulang-tulang naga di sini seharusnya berasal dari alam naga. Yang paling mencolok adalah beberapa tengkorak naga yang sangat besar, dengan rongga kosong yang menyampaikan kesedihan misterius. Lan Xuanyu secara naluriah mengerutkan alisnya, bibirnya terkatup rapat. Tetua itu berbalik saat itu juga. Tadi kau bertanya, apakah ada armor naga suci yang menyeimbangkan 7 atribut? Tanyanya pada Lan Xuanyu. Hati Lan Xuanyu bergetar, kini menyadarinya, sambil mengangguk dan membungkuk, ya. Tetua itu berkata, awalnya tidak ada, tapi mungkin ada. Ini tulang-tulang naga yang mengandung berbagai elemen. Aku bisa mengonsentrasikan tulang-tulang naga dari 7 elemen, dan secara khusus membuatkan baju zirah naga suci khusus untukmu. Tapi, tahukah kau, berapa nilai yang dibutuhkan untuk ini? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Orang tua itu berkata, untuk mencapai fusi atribut, yang memungkinkan satu set zirah naga ilahi memiliki beberapa atribut, syarat pertama adalah keseimbangan. Artinya, kekuatan naga yang terkandung dalam tulang naga yang digunakan untuk menciptakan zirah naga ilahi harus memiliki tingkat dan kekuatan yang sama, barulah mereka dapat saling menyeimbangkan dan pada akhirnya mencapai kesatuan yang terkoordinasi. Selain itu, pengguna Anda harus mampu menahan dan membimbing, sehingga ketujuh atribut dapat menyatu sepenuhnya saat menyatu ke dalam tubuh Anda. Oleh karena itu, menciptakan satu set zirah naga ilahi seperti itu membutuhkan penggunaan bagian-bagian terbaik dari tulang naga bermutu tinggi, dan juga membutuhkan bantuan Anda sendiri untuk menyelesaikannya. Lan Xuanyu menjawab, saya tidak keberatan membantu Anda. Berapa biayanya? Orang tua itu meliriknya, harganya 7 set armor naga ilahi tingkat artefak. Itu tidak membutuhkan begitu banyak bahan, kan? Kata Lan Xuanyu sambil tersenyum kecut. Meskipun ia membawa 1.000.000 koin kristal naga langit, jelas ia tidak mampu membeli 7 set armor naga ilahi tingkat artefak, bahkan dengan diskon sekalipun. Lagi pula, ia juga ingin membelikan Xiuxiu 1 set armor naga ilahi tingkat artefak. Pria tua itu berkata dengan tenang, ini termasuk membuat 1 set zirah naga ilahi yang cocok untuk tungganganmu juga. Atributnya langka, semacam kemampuan melahap es. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh tulang naga manapun. Dibutuhkan kombinasi beberapa tulang naga untuk membuatnya, meskipun tidak sesulit zirah naga ilahimu, tetap saja membutuhkan keahlian yang luar biasa. Setidaknya dibutuhkan 2 jenis kristal naga untuk menyelesaikan pembuatannya. Di seluruh klan naga, selain aku, tidak ada satupun dari klan yang sama yang bisa membuat 2 set zirah naga ilahi ini. Bahkan Jiang Weiqiang pun tidak. Ini kedua kalinya Lan Xuanyu mendengar seseorang menyebut nama Jiang Weiqiang secara langsung. Terakhir kali di alam naga, mendengarnya dari wanita yang juga mengaku sebagai pemimpin naga langit.
Ini memang nama pemimpin naga langit. Sebelumnya, pria tua yang langsung memanggil Zhong Zichang dengan namanya saja sudah cukup mengejutkan, dan sekarang, kejutan ini semakin menjadi-jadi. Untuk bisa eksis di mana bahkan nama pemimpin naga langit bisa disebutkan secara langsung, seberapa hebatkah level orang ini? Jangan terlalu banyak berpikir, aku guru Zhong Zichang. Seorang ksatria naga yang sudah pensiun, kata lelaki tua itu ringan. Mendengar ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tanpa sadar menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Guru dari pemimpin naga kedua, orang hebat macam apa ini? Terlebih lagi, ia bisa langsung memanggil pemimpin naga langit dengan namanya, menunjukkan bahwa orang ini mungkin makhluk mengerikan yang kultivasinya tidak kalah dari pemimpin naga langit. Apakah fondasi klan naga benar-benar sekuat ini? Lelaki tua itu berkata dengan tenang, kau tak perlu takut. Dalam hal kultivasi, aku tak lagi setara dengan Jiang Weiqiang. Lagi pula, aku sudah tua. Hanya seekor naga tua di usia senja. Jika bukan karena Zhong Zichang yang datang mencariku dan mengajakku keluar, kau takkan bisa melihatku. Umurku kini diukur dalam tahun. Ia bilang ia melihat harapan dalam dirimu, jadi kau bisa melihatku di sini hari ini. Setelah aku memeriksanya sendiri, ia tidak salah. Dalam dirimu terletak harapan untuk mewujudkan impian kita. Ini juga memberiku harapan hidup yang lebih besar. Kita telah hidup berabad-abad lamanya, dan meskipun kita menghargai keberadaan, kita tidak terlalu terikat padanya. Lagi pula, rasa sakit kesepian telah lama melampaui kebahagiaan keberadaan. Namun kita masih berharap untuk menyaksikan datangnya keajaiban itu, merindukan dunia baru yang membawa kehidupan baru. Harga 7 set armor naga ilahi tingkat artefak tidak dapat diubah, ini aturannya. Serahkan semua koin kristal naga langitmu. Sisanya akan dianggap sebagai utangmu kepada Serikat Buruh Umum Naga Langit, dan kamu dapat membayarnya secara perlahan di kemudian hari. Anggap saja ini pinjaman luar biasa tanpa bunga untukmu. Mendengar ini, Lan Xuanyu langsung mengerti bahwa orang ini diundang oleh Zhong Zichang untuk membantu mereka. Rupanya, pemimpin naga kedua sudah mempersiapkan diri untuk ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lan Xuanyu buru-buru mengeluarkan semua koin kristal naga langit, tidak menyimpan satupun, lalu membungkuk di hadapan lelaki tua itu lagi. Orang tua itu berkata, proses pembuatan juga merupakan proses untuk mengevaluasi kembali situasimu. Selama proses ini, jika aku mendapatimu tak mampu menahan zirah naga ilahi seperti itu, aku akan berhenti. Anggaplah ini sebagai ujian untukmu, dan jika kau gagal mengatasinya, jalanmu di masa depan akan jauh lebih sulit. Jika kau lolos dari tahap ini, kami para orang tua hampir tak mampu mendukungmu, setidaknya sampai kau menyelesaikan perjanjianmu dengan Jiang Weiqiang. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Lan Xuanyu langsung mengerti segalanya. Ketua Serikat Pekerja Umum itu menyebut, kita, alih-alih, saya. Apa maksudnya? Ini menyiratkan ada lebih dari satu tokoh berpengaruh tingkat atas seperti dia. Atau dengan kata lain, para tokoh senior tingkat atas. Lan Xuanyu samar-samar tahu bahwa di dalam klan naga, ada beberapa makhluk tingkat atas yang telah pensiun karena terlalu tua. Namun, makhluk-makhluk ini hampir semuanya setingkat ksatria naga. Atau lebih tepatnya, mereka dulunya adalah ksatria naga. Zhong Zichang pernah mengatakan kepadanya bahwa usia Zhong Zichang dan Luo Lan masih muda, mereka masih bisa menunggu. Sebagai perbandingan, pemimpin agak kurang sabar. Lalu, dibandingkan dengan pemimpin naga langit, mereka yang seharusnya kurang sabar adalah para naga tua ini. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar ingin bertahan hidup, maka alam ilahi harus didirikan. Sederhana saja, siapapun yang dapat membangun alam ilahi lebih cepat akan menerima dukungan mereka, yang merupakan logika paling sederhana. Jika dia Lan Xuanyu, dia akan berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Setelah memikirkan semua ini, Lan Xuanyu merasa tenang di hatinya, sekaligus memahami apa yang harus ia lakukan. Dukungan di hadapan mereka sungguh tak tergantikan. Perang akan segera dimulai, dan pemimpin naga langit adalah komandan tertinggi Federasi Kuda Naga di pihak ini. Jika ia benar-benar ingin membunuhnya, itu tidak akan sulit. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak bisa dipahami Lan Xuanyu saat ini adalah sikap pemimpin naga langit terhadapnya. Ia tidak mengerti apakah pemimpin naga langit bermaksud menargetkannya atau sengaja mendukungnya.
Namun, satu hal yang pasti, jika pemimpin naga langit sendiri memiliki potensi untuk mencapai tingkat Raja Dewa, maka menekannya sudah pasti. Sebaliknya, kemungkinan untuk mendukungnya tetap ada. Ia merasa bahwa semakin jauh ia dari menjadi Raja Dewa, semakin besar kemungkinan untuk menerima dukungan. Sekarang, ia harus menunjukkan nilai yang cukup untuk didukung. Dalam sekejap pikiran, Lan Xuanyu telah mengetahui segalanya dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua di depannya, "Saya belum menanyakan nama Anda, senior." "Nama saya Hou Dingzong, panggil saja saya Tuan Hou," kata lelaki tua itu dengan ringan. "Baik, Tuan Hou, kalau begitu saya akan merepotkan Anda, saya yakin saya bisa melakukannya," kata Lan Xuanyu dengan tekad di matanya. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya klan naga kita benar-benar akan melahirkan seorang dewi pertempuran bela diri. Mari kita mulai sekarang, naga gunung kecil, mundurlah sedikit untuk mengamati, kau juga akan terlibat setelahnya." Bai Xiu melirik Lan Xuanyu, lalu memberi hormat dan minggir. "HMPH, Gunung Naga, selalu memanggilku Gunung Naga." Lan Xuanyu tak berdaya, tak ada yang bisa ia lakukan, memang begitulah kepribadiannya. Mungkin ia harus membiarkan Lan Xuanyu menungganginya suatu saat nanti. Tidak, ia tak boleh memikirkan ini, pikirannya mulai kacau. Hou Dingzong tidak tahu apa yang dipikirkan Lan Xuanyu, tetapi ia sangat penasaran dengan pemuda ini. Penyelidikan sebelumnya hanyalah pendahuluan, tetapi selama proses tersebut, ia dengan jelas merasakan garis keturunan Lan Xuanyu yang sangat tinggi, sebuah eksistensi yang tak tertandingi di klan naga saat ini. Bahkan pemimpin naga langit pun tak tertandingi. Namun, seberapa kuat garis keturunannya dalam proses pertumbuhan di masa depan, apakah garis keturunannya dapat terus tumbuh lebih kuat, hal itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Hanya dengan merangsang garis keturunan sepenuhnya, seseorang dapat melihat potensinya lebih dalam. Untuk itu, ia sangat berhati-hati. Mereka tidak boleh membuat kesalahan, karena naga-naga tua ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih dengan salah. Bai Xiu mengundurkan diri ke sudut, duduk di samping sepotong tulang naga atribut es, matanya menyala-nyala saat dia memperhatikan Lan Xuanyu dan Hou Dingzong. Mata naga tua Hou Dingzong berbinar-binar, rambut panjangnya berkibar tak tertiup angin, kekuatan naga tak kasat mata meledak darinya, membuatnya tampak jauh lebih muda dalam sekejap, seperti naga raksasa yang terjaga, memancarkan aura yang sangat kuat. Di dalam gudang, semua tulang naga di sekitarnya tampaknya merasakan fluktuasi energi darinya, mulai bergetar sedikit, raungan naga yang dalam bergema di seluruh gudang. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, ia bisa mendengar beragam fluktuasi emosi dalam auman naga itu. Ini bukanlah emosi sungguhan, melainkan energi yang terkandung di dalam tulang naga, yaitu kekuatan naga. Keberadaan kekuatan naga ini, karena tingkat kekuatannya yang luar biasa, mengandung sedikit tekad dari naga-naga kuno. Setiap naga raksasa menghadapi situasi yang berbeda pada saat kematian, sehingga terdapat perbedaan fluktuasi tekad yang tertinggal. Beberapa berfluktuasi dalam amarah dan duka, yang lain dalam keputusasaan, tetapi semuanya adalah emosi negatif. Bagaimanapun, mereka sudah mati. Hanya ledakan tekad pada saat kematian yang dapat membekas di tulang mereka. Dia samar-samar mengerti apa yang dilakukan Hou Dingzong, dia menggunakan kekuatan naganya sendiri untuk menekan keinginan negatif dalam tulang naga ini, sehingga dia bisa menangani tulang naga selama proses pemurnian. Jika memang begitu, mata Lan Xuanyu yang menyipit terbuka kembali, gelombang cahaya 7 warna berkelap-kelip di dasar matanya, dia sedikit mengangkat kepalanya, rambut biru lautnya yang panjang berkibar di belakangnya, raungan naga yang jelas keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, cahaya 7 warna meledak, lingkaran cahaya warna-warni yang tebal menyatu dengan kesadaran ilahinya, langsung menyelimuti seluruh gudang. Dari segi aura, dia jauh lebih rendah daripada Hou Dingzong sebelumnya, tetapi pemandangan aneh muncul pada saat ini. Di tengah raungan naga yang menggema itu, semua emosi negatif seperti kesedihan, keputusasaan, dan rasa sakit lenyap tanpa suara bagai es dan salju yang mencair, seolah-olah seseorang telah meredakan rasa sakit batin mereka. Semua tulang naga yang ada memancarkan cahaya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dipenuhi kerinduan yang mendalam. Mata Hou Dingzong sedikit melebar, pupil matanya tegak, auranya semakin menguat.
Dia tentu bisa merasakan bahwa kekuatan naga yang dipancarkan Lan Xuanyu jauh lebih lemah daripada miliknya. Namun dalam waktu singkat ini, aura Lan Xuanyu mampu menenangkan semua tulang naga yang ada. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak melebih-lebihkan, dalam penyempurnaan Divine Dragon Armor, dia tidak diragukan lagi adalah penguasa pertama klan naga saat ini, tak tertandingi. Karena itulah, dia berani menyebut nama pemimpin naga langit secara langsung. Namun, selama menyempurnakan berbagai Divine Dragon Armor, ia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Sebelumnya, proses terpenting dalam menyempurnakan Divine Dragon Armor adalah menekan dan menghilangkan sisa kehendak di dalam tulang naga, yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan kehendak mereka sendiri dengan Divine Dragon Armor, melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dengan kultivasi Hou Dingzong, tulang naga biasa secara alami akan ditekan olehnya. Ia baru saja memamerkan kultivasinya, juga mencoba menekan Lan Xuanyu. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa kekuatan naga yang tak terlalu kuat yang dilepaskan Lan Xuanyu akan langsung menenangkan semua tulang naga yang ada, seolah-olah jiwa mereka telah ditenangkan, tak ada lagi aura negatif, menghasilkan kekuatan naga yang paling murni. Tulang naga kekuatan naga yang teraktivasi seperti itu niscaya akan lebih unggul dalam proses pemurnian Divine Dragon Armor. Terlebih lagi, mendengar auman naga Lan Xuanyu, garis keturunannya sendiri mulai sedikit bergetar, meskipun kultivasinya sangat kokoh. Pada saat ini, dia masih tidak dapat menahan perasaan tertekan garis keturunan. Dan perasaan ini segera berubah. Lan Xuanyu merasakan semua emosi negatif dari tulang naga lenyap, menyadari tujuannya telah tercapai. Jika sebelum ia pergi ke alam naga, ia mungkin tidak akan mencapai ini. Namun, selama 3 hari bermeditasi di alam naga, ia mencapai banyak hal. Tulang naga di sini semuanya berasal dari alam naga, beberapa hal menuju ke arah yang sama. Setelah menenangkan tulang-tulang naga itu, auman naganya sedikit berubah. Hou Dingzong merasakan garis keturunannya yang tertekan tiba-tiba berubah. Sebuah cincin halo 7 warna beriak dari kaki Lan Xuanyu, menyelimuti dirinya dan Hou Dingzong di dalamnya. Naga tua tingkat Ultra Divine itu tiba-tiba merasakan kekuatan garis keturunannya melonjak seolah disiram minyak panas, berfluktuasi hebat. Kultivasinya, yang telah stabil selama bertahun-tahun, tiba-tiba menunjukkan sedikit peningkatan. Peningkatannya tidak terlihat, tetapi nyata. Yang lebih penting, mengingat total level kekuatan naganya yang mengerikan, kekuatannya masih meningkat. Inilah perubahan yang dibawa oleh garis keturunan. Perubahan ini juga membuatnya menatap Lan Xuanyu dengan mata yang berbeda, menjadi jauh lebih serius dan hikmat. "Mari kita mulai," kata Hou Dingzong dengan suara berat. Pada saat berikutnya, tangan kanannya memberi isyarat, banyak tulang naga, masing-masing memancarkan warna berbeda, melesat maju, terbang ke arah mereka. Tulang-tulang naga yang datang memancarkan aura gembira, hampir seperti energi positif, jelas bukan ditujukan kepada Hou Dingzong, melainkan kepada Lan Xuanyu di sampingnya. Tak diragukan lagi mereka bersedia, naluri mereka pun bersedia untuk berpihak pada aura Lan Xuanyu. Di antara tulang-tulang naga ini, semua jenis ada, tetapi hanya ada 7 warna, yang sesuai persis dengan 7 atribut Lan Xuanyu. Hou Dingzong berkata dengan serius kepada Lan Xuanyu, "Aku akan membantumu memilih tulang naga yang paling cocok. Kamu sendiri yang harus menjaga keseimbangan antara ketujuh atribut ini." "Baiklah," Lan Xuanyu setuju sambil mengangguk padanya, mengisyaratkan mereka boleh mulai. Hou Dingzong tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas cemerlang. Seolah-olah matahari tiba-tiba muncul di gudang, menyelimuti semua tulang naga yang tertarik ke arahnya. Tulang-tulang naga itu mengeras dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, namun cahayanya sendiri menjadi semakin menyilaukan. Di depan Hou Dingzong, untaian cahaya keemasan berkelebat, seketika menggores tulang-tulang naga tersebut, menghilangkan beberapa titik redup, dan hanya menyisakan bagian yang paling terang. Tak diragukan lagi, inilah inti dari tulang-tulang naga tersebut. 7 jenis tulang naga dengan atribut yang berbeda terus-menerus berubah di bawah sorotan cahaya keemasan, melepaskan aura unsur juga. Pada saat ini, lingkaran cahaya pelangi samar beriak dari tubuh Lan Xuanyu, menyelimuti tulang-tulang naga ini. Gelombang unsur yang dipancarkan tulang naga awalnya saling bertentangan, tetapi begitu lingkaran pelangi menyelimuti mereka,
gelombang tersebut menjadi tenang karena penekanan pengupasan unsur. Lan Xuanyu tidak melucuti elemen-elemen tersebut, tetapi menekannya kembali ke dalam tulang naga itu sendiri, mencegahnya saling bersentuhan, sehingga menjaga keseimbangan secara alami. Hou Dingzong mengangguk puas, cahaya keemasan di depannya berkedip lebih cepat. Perlahan-lahan, potongan-potongan armor dipotong, masing-masing berukuran cukup besar pada awalnya, tetapi di bawah cahaya keemasan yang intens, mereka mulai menyusut. Ini tidak diragukan lagi merupakan proses pemurnian yang mirip dengan penempaan dalam pembuatan battle armor. Pria ini sungguh pantas menjadi kekuatan setingkat dewa super. Dalam seluruh proses pembuatannya, ia sepenuhnya mengandalkan kesadaran ilahi untuk mengendalikannya. Dalam penginderaan kesadaran ilahi Lan Xuanyu, jika kesadaran ilahinya adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan, maka kesadaran ilahi orang ini dapat menerangi seluruh gudang. Ya, perbedaannya memang sebesar itu. Lan Xuanyu sekarang tidak dapat menentukan apakah kesadaran ilahi Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang yang lebih kuat atau orang ini. Pantas saja ia bisa membimbing ahli kesadaran ilahi sekuat Zhong Zichang. Meskipun garis keturunannya jelas lebih tinggi, ia tidak dapat menekan pihak lain karena kesadaran ilahi mereka yang luar biasa kuat.